teman-teman. Sekarang saya akan memberitahukan bagaimana caranya kita mengganti password Wi-Fi dan nama Wi-Fi pada modem CTE Indium. Dan juga mungkin sekalian dengan user pengguna, berapa orang yang bisa mengkoneksikan Wi-Fi di perangkat kita. Mari kita mulai. Yang pertama-tama mungkin kita harus mengkoneksikan HP kita atau perangkat kita ke Wi-Fi. Contohnya seperti saya ini, saya sudah mengkoneksikan laptop saya ke Wi-Fi. Jadi teman-teman silakan mengkoneksikannya ke perangkat teman-teman. Setelah sudah terkonek, kita buka perambanan atau web browser yang ada di perangkat kita. Contohnya, saya di sini menggunakan Chrome, aplikasi Chrome seperti ini. Saya menggunakan aplikasi Chrome. Jadi setelah kita membukanya, kita ketikkan alamat IP pabrik dari modem CTE tersebut. IP pabriknya seperti ini. Dan password awalnya seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan untuk mengetikkan alamat IP pabriknya. 168.168.1.1. Jangan pernah klik IP yang keluar di bawah submenu di atas. Jadi saat kita ketikkan alamat IP ini, langsung klik enter. Enter. Setelah enter, dia akan muncul ke tampilan menu awal dari modem CTE. Untuk user loginnya, dari pabrik sudah disiapkan user loginnya, username user. Nah, username-nya user, USER. Passwordnya sama dengan yang di atas, user juga. Ingat, huruf kecil semua. Kalau seandainya kita menggunakan huruf besar awal, saat kita login akan ditolak. Jadi ingat, untuk username dan password harus huruf kecil semua. Nah, di bawahnya juga user, USER, huruf kecil semua. Setelah itu kita langsung klik login. Nah, setelah kita sudah klik login, dia masuk ke menu modem CTE. Ini di dalam menu-menu modem CTE itu ada status, device, network interface, user interface, VoIP status, network, aplikasi, administrator, help. Jadi untuk awal pertama, kita ingin menggantikan nama Wi-Fi atau password Wi-Fi, masuk ke menu network yang ada di bawah sini. Network. Kita klik network, klik. Ya, dia sudah masuk ke dalam menu network. Setelah network, kita pilih SSID setting. SSID setting ini untuk mengganti nama Wi-Fi, dan security ini untuk mengganti password Wi-Fi. Ya, sekarang kita coba. Kita gantikan nama Wi-Fi atau password Wi-Fi. Terserah dari teman-teman mau ganti mana duluan. Kalau saya biasanya menggantikan security-nya dulu, passwordnya dulu. Kalau saya sih, kalau teman-teman mau mengganti namanya dulu ya silahkan. Kalau mau passwordnya dulu juga silahkan. Tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau saya biasanya passwordnya dulu, security. Setelah kita klik security, dia akan muncul menu seperti ini. Setelah muncul menu seperti ini, WPA ini passwordnya, password pabriknya. Jangan lupa teman-teman klik checklist di kotak segi 4 ini. Klik checklistnya. Ya, sudah muncul. Ini password dari pabriknya, pabrik modem. Jadi kita akan menggantinya. Contohnya,
Saya menggantinya dengan password 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 1 sampai 8 kan? Terus saya klik OK. Submit. Teman-teman, submit. Setelah itu kita sudah menggantinya. Jangan lupa kita lanjutkan submit. Klik submit. Konfirmasi. Nah, setelah kita klik submit, kita harus mengkoneksikan kembali WiFi di perangkat kita. Nah, kalau saya di sini sudah koneksikan kembali dengan password yang sudah saya ganti, 1 sampai 8. Nanti teman-teman juga begitu. Ya, saya kan sudah konek kembali. Sekarang saya lanjutkan untuk mengganti nama WiFi-nya. Kita klik SSID setting. Nah, setelah klik SSID setting, dia akan muncul menu seperti ini. Untuk mengganti namanya, atau mungkin kita ingin untuk membatasi user klien yang akan connect di WiFi kita, seperti ini, maksimum klien. Teman-teman lihat, maksimum klien. Nah, kalau di sini dari pabrik maksimum kliennya itu 32 pengguna. Kalau dari pabrik maksimum kliennya itu 32 pengguna. Ini terserah dari kita. Kita mau membatasi berapa klien yang bisa connect ke WiFi kita. Contohnya, kita batasi 10 orang pengguna saja yang bisa connect ke WiFi kita. 10 orang pengguna. Saya terapkan 10 orang pengguna. Seandainya orang ke-11 ingin menggunakan WiFi kita, saat dia melakukan koneksi akan ditolak. Kenapa akan ditolak? Karena di WiFi itu sudah pas untuk 10 orang yang menggunakannya. Jadi orang ke-11 tidak bisa melakukan koneksi. Kecuali dari antara 10 klien itu logout atau keluar, orang itu bisa masuk kembali. Dan seperti selanjutnya, dan seterusnya seperti begitu. Nah, setelah itu kita akan mengganti nama WiFi-nya. Saya akan mengganti nama ini dari saya. Saya hanya membuat percobaan tes. Sekarang sudah kan 10 WiFi, 10 user. SSID-nya tes. Nah, ini nama WiFi-nya, saya akan beri nama tes. Kalau teman-teman silahkan mau kasih nama apa juga terserah. Maksimum kliennya 10 orang saja saya batasi. Jadi tidak sampai 11. Kalau teman-teman mungkin mau melebihi dari 10, ya terserah. Terserah dari teman-teman. Setelah itu, saya klik submit. Oke. Nah, setelah kita submit, nama WiFi-nya pasti akan berubah. Ayo kita buka ke WiFi-nya. Nah, sudah tes. Kalau di sini saya sudah connect kembali dengan password yang sudah saya ganti tadi. Nanti teman-teman juga lakukan seperti itu. Ya, teman-teman nanti juga lakukan seperti itu, connect kembali. Mungkin hanya itu saja bagaimana caranya kita mengganti password WiFi dan bagaimana caranya kita membatasi maksimum klien, berapa pengguna yang bisa connect ke WiFi kita. Mungkin untuk video-video selanjutnya, teman-teman nanti saya akan beritakan bagaimana caranya membuat 4 nama WiFi di dalam satu modem CTE, 4 nama SSID, 4 nama WiFi di dalam modem, dan juga bagaimana caranya mengganti user login di modem CTE agar orang lain yang menggunakan WiFi kita tidak bisa masuk di menu seperti ini.
Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan bagaimana caranya mengganti password WiFi dan bagaimana caranya membatasi maksimum klien atau pengguna yang bisa mengkoneksi di WiFi kita. Mungkin teman-teman bisa cek di channel YouTube saya.